secara resmi sudah dibatalkan oleh negara. Jadi kamu sepenuhnya jadi istri Abah. Nggak ada lagi urusan dengan Rehan. Abah cuma memiliki aku di atas kertas. Abah nggak bisa nyain hati aku. Afifah, aku mohon jangan kayak gini. Aku nggak pernah nyakitin kamu. Aku nggak mau kamu sakit. Aku nggak ngapa-ngapain kamu kan. Jangan sentuh aku, pergi! Aneh banget. Selama ini Arehan nggak pernah nyiksa Afifah. Tapi kenapa Afifah ketakutan ya sama Arehan? Umi sengaja ngaji supaya dia dengar sama Afifah kan? Iya kan? Masuk. Sebenarnya apa yang dilakukan Abah sama Afifah sampai sikap Afifah berubah 180 derajat? Ya Allah. Di saat aku baru merasakan kebahagiaan dengan Afifah, kenapa sudah engkau pisahkan aku dengan dia lagi? Kenapa jalan hidupku harus seperti ini ya Allah? Kalau aku memang tidak berjodoh dengan dia, kenapa engkau biarkan aku menikah dengannya? Mengapa ada harapan itu ya Allah? Ini semua hanya menambah rasa sakit di hatiku. Kasihan sekali Rehan. Dia pasti sangat hancur. Baru saja mau bahagia, sekarang kembali bersedih. Abah. Asep. Kalau Asep tidak muncul, saat ini Rehan lagi bahagia dengan Afifah. Asep, kamu akan bayar perbuatan kamu ini. Selama ini anakku sudah menderita karena kamu. Lihat saja. Aku tidak akan biarin dia menderita lagi. Mas Rehan, kenapa kita harus terpisah lagi? Padahal kita sudah mau bahagia. Kita sudah mau menggapai harapan cinta kita. Menjadi suami istri dan membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Mas Rehan, kamu lagi ngapain di situ? Kenapa kita nggak bisa bersatu, Mas Rehan? Kenapa Abah harus kembali lagi? Sampai kapanpun, aku akan selalu mencintai kamu, Mas Rehan. Aku akan terus berdoa agar kita bisa bersatu selamanya. Dengar, sekarang pernikahan kamu dengan Rehan secara resmi sudah dibatalkan oleh negara.
kamu sepenuhnya jadi istri Abah. Nggak ada lagi urusan ya, Rehan. Abah cuma memiliki aku di atas kertas. Abah nggak bisa punya hati aku. Pukul lagi, Pak. Pukul lagi, aku nggak takut sama Abah. Kalau ini bukan dokter Hamed, udah dihajar kalau sama Abah. Masuk! Pulang-pulang kok marah-marah? Apaan sih? Nih lihat nih. Nih lihat. Ini Abah udah batalin pernikahan Afifah dengan Rehan. Jadi mulai sekarang kamu jangan deket-deketin Afifah lagi. Ngerti kamu? Ini semua gara-gara Umi. Gara-gara Umi. Umi merestui hubungan mereka. Mereka jadi nikah ya kan? Gara-gara Umi kan? Aduh Abah, kan Umi nggak tahu kalau Abah masih hidup. Maka itu Umi berani merestui mereka berdua. Oh, jadi Umi ngedoain Abah mati. Harapinnya begitu, ya? Aduh Umi, mulutnya. Terlalu Umi tahu nggak nanti di akhirat ini semua jadi saksi. Kaki, tangan, apa segala macam. Itu di akhirat. Sekarang Umi mulutnya, mulut Umi lancang. Abah akan kasih hukuman buat mulut Umi. Sat, iya teh naon? Apa? Ya Allah, Abah. Ini kan saus. Kasihan Umi, Abah. Masukkan. Ya Allah. Umi. Ya Allah, Umi panas ya. Sebentar. Bu Narsi, Mbak Ningsi. Tolong ambilin tisu sama air putih. Bu, cepet, Bu. Astagfirullahaladzim. Dilap dulu biar nggak panas. Masih panas. Ini agak usah, Kak. Dibasahin. Umi maafin Rehan ya. Rehan tadi nggak bisa ngelindungin Umi. Apa yang terjadi, Aa? Apa emang punya hati tau nggak? Umi kita masuk aja yuk. Coba nyakitin Rehan. Asap akan tahu sendiri akibatnya. Diam. Nih, duduk. Bukan cuma si Umi yang harus dihukum. Kamu juga harus dihukum. Kamu tahu, tangan ini. Bukan nungguin suaminya nggak ada, malah kawin lagi sama orang lain. Tangan ini udah nyentuh orang lain. Umi, ini Abah pasti lagi nyiksa Afifah. Rehan harus hentiin. Udahlah Rehan, nggak ada gunanya. Pasti kalian juga cuma bertengkar aja. Justru Abah akan makin menyiksa Afifah. Udah dibiarin aja. Ya udah, kalau gitu Rehan minta tolong sama Umi. Umi yang kasih tahu Abah. Umi nasihatin Abah. Abah itu masih dikasih kesempatan Allah untuk hidup agar Abah bisa menjadi manusia yang lebih baik. Nggak jadi kayak gini. Rehan, kamu kan tahu sendiri. Kapan tuh Abah dengerin Umi? Nggak mungkin deh. Wah aja. Wah, kasih tahu Abah, Wah. Iya sebaiknya kita tunggu Ustadz aja. Kan Abah tuh kalau orang luar mungkin bisa didengerin. Dan Abah kan nggak mungkin marah-marah sama Ustadz. Kalau teteh mah percaya wae, setuju wae, ya. Udah sok panggil aja ustazahnya. Sekalian tadi Rukiah. Si Asap tadi ini begis pisan. Saya kenal seorang ustazah yang bisa bicara sama Abah. Ya sudah tuh. Udah cepet tuh panggil. Iya, Wak. Rehan sama Umi manggil ustazah buat meruqyah aku. Aku tahu Rehan gak akan berhenti. Aku harus cari cara untuk gagalin ustazah itu. Kamu tunggu di sini. Jangan keluar. Awas kalau kamu keluar. Hukum lebih berat sama Abah.
Abah, kok pintunya pakai dikunci? Iya dong, kunci dong. Supaya Afifah nggak bisa deketin Rehan, dan Rehan nggak bisa deketin Afifah. Ini saatnya kita bisa panggil ustazah itu. Ya udah, sekarang cepat pergi. Mumpung Abah lagi keluar. Ayo. Semoga rencana ini berhasil. Sebab aku juga tidak mau Asep terus-terusan nyakitin anak aku, Rehan. Ya Allah, lagi-lagi aku dikurung di sini. Padahal aku sudah punya rencana besar sama Mas Rehan. Aku mau menikah sama Mas Rehan setelah Abah meninggal. Aku pengen hidup bahagia sama cinta sejati aku. Sekarang semuanya jadi kenangan. Aku gak akan pernah bisa bahagia lagi sama Mas Rehan. Ya Allah, kenapa enggak kembalikan Amba ke sini, ya Allah? Kenapa engkau mengembalikan rumah ini seperti neraka? Hari ini masa idah aku selesai. Aku bisa menikah dengan laki-laki lain. Dan seharusnya Mas Rehan melamar aku. Karena Umi dan Teles kan sudah merestui hubungan kita. Tapi kenapa sampai sekarang Mas Rehan gak ngelamar aku ya? Halo? Mas Rehan kecelakaan di kafe. Iya, iya, saya kesana. Mas Rehan! Mas Rehan! Ya Allah, Mas Rehan kemana? Mas Rehan! Aku harus cari tahu di rumah sakit mana. Ki, Mas Rehan mana? Afifah, Mas Rehan? Afifah, yang selalu aku ingat di dalam hatiku adalah kamu. Cintamu yang menggugurkan nafsuku. Hari ini, masa idahmu telah selesai. Aku ingin melamarmu untuk menjadi istriku, Afifah. Apa kamu mau? Ini cincin hadiah dari aku. Kamu pakai ya. Itu cintaku membuat alasanku untuk sekarang aku semakin menderita. Sekarang aja aku dikurung terus di sini. Ya Allah, kenapa Abah jahat banget?
Kenapa aku gak pernah bisa bersatu sama Mas Rehan dan hidup bahagia sama Mas Rehan? Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenalkan, ini Ustazah Dian. Saya kakak iparnya Umi Marwah. Asep kan belum kembali. Jadi sebaiknya kalian bicara saja dulu sama Afifah. Biar dia merasa tenang dan merasa trauma. Nanti kalau Asep sudah kembali, baru Ustazah teh nasehatin dia. Kalau bisa ya sekalian wae atuh di Ruqyah. Baik. Mbak Darsi. Mbak Darsi, tolong ambilin kunci serepnya kamar Abah ya. Ya Umi. Ini Umi, kuncinya. Makasih ya, Mbak. Ya Umi. Ini Ustazah Dian. Beliau ini yang akan meruqyah Abah. Mari Ustazah, kita ke sana dulu ya. Yuk. Kenapa lewat sini, Bang? Kita lewat belakang. Lewat belakang aja, lewat jendela. Kenapa nggak lewat depan aja sih, Bang? Kalau lewat depan ada Ustadz, ntar nggak boleh. Nggak boleh. Lewat belakang aja. Yuk. Siapa kamu? Maling ya? Maling, pergi, maling. Jangan teriak. Astagfirullahaladzim. Itu kan suaranya Afifah. Ada apa yang terjadi di situ? Afifah! Afifah, kamu kenapa, Afifah? Buka pintunya, Afifah! Diam. Jangan teriak. Ini Rehan kuncinya. Astagfirullahaladzim! Afifah, buka pintunya, Afifah! Kalian ini siapa, ha? Mau apa kalian? Apa yang Ustazah lakukan di sini? Ustazah Dian! Buka pintunya atau aku dobrak! Afifah, apa yang terjadi Afifah? Kenapa kamu tutup pintunya? Ayo buka Afifah. Umi, Mas Rehan, aku cuma mau bicara empat mata sama Ustazah. Wah, Umi, itu emang suaranya Afifah. Tapi nadanya aneh, kayak bukan Afifah. Aku dobrak aja ya. Udah Rehan. Udah. Biarkan aja. Mungkin saja Afifah ingin bicara berdua aja sama Ustazah. Mungkin dia nggak enak kalau ada kita. Kita tunggu aja sebentar ya. Ayo cepet laksanakan. Cepet selesaikan itu sebelum waktunya habis sesuai dengan yang saya tadi omongin. Cepet dong, cepat. Baik, Bah. Lihat mata saya. Tanamkan dalam pikiran kamu. Kalau Rehan itu jahat, dia sumber malapetaka dari kamu. Yang membuat kamu menderita, yang membuat kamu luka. Ingat, Rehan itu jahat karena Rehan. Bukan cuma Umi aja yang aku hukum. Tapi kamu juga. Kamu kenapa nggak setia sama suami, ha? Ini tangan. Udah belai laki-laki lain kan? Bukannya nungguin suami pulang malah nikah lagi. Ampun. Enak belai-belai, ha? Nih, belai-belai sabu.
Mas Rehan sakit udah. Lepasin. Nggak, Mas Rehan udah. Mas Rehan dia jahat. Dia suka nyiksa aku, dia jahat. Mas Rehan itu jahat. Setelah ini, kamu akan semakin membenci Rehan. Rehan itu jahat. Setiap kali kamu melihat Rehan, kamu akan ketakutan. Aku takut. Aku takut. Mas Rehan itu jahat. Dia suka nyiksa aku. Dia jahat. Dia jahat. Dia suka nyiksa aku. Mas Rehan itu jahat. Rasain kamu Rehan. Setelah ini kamu gak akan bisa deketin Afifah. Ini upahnya. Iya, Bah. Siap, Bah. Kalau saya perlu bisa telepon lagi ya. Siap, Bah. Siap. Ada sesuatu. Nanti kalau misalnya dia lewat baru kita telepon. Aku juga pura-pura lewat depan jadi kelihatan kayak orang baru pulang. Umi, pintunya udah bisa dibuka. Ada apa, Umi? Afifah sama Ustazah Dian tuh di dalam. Tapi lama bener ya, udah 1 jam belum keluar-keluar. Ya udah, Umi, dobrak aja pintunya. Ya, Umi. Umi, ini udah lama banget Afifah ngomong sama Ustazah. Rehan khawatir. Nggak ada suaranya sama sekali soalnya. Kita dobrak aja ya, Umi ya. Udah, dobrak aja. Afifah! 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 Astagfirullahaladzim. Ustazah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini, Umi? Alhamdulillah, Ustazah. Ustazah udah sadar. Ustazah, apa yang terjadi kok sampai Ustazah pingsan? Entahlah. Saya lupa, Umi. Saya lupa. Ya Allah. Afifah, kamu apa-apa, Afifah? Kamu jahat. Kamu jahat. Pergi kamu, jangan dekat-dekat sama aku. Pergi. 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 Kamu kenapa? Enggak, pergi. Pergi. Kamu orang jahat. Kamu suka nyakitin aku. Pergi. Pergi, jangan deketin aku. Rehan, kamu apain Afifah? Rehan, apa sih yang kamu lakukan sama Afifah? Rehan gak ngapa-ngapain, Umi. Rehan datang, tiba-tiba Afifah udah teriak-teriak kayak gini. Dia orang jahat. Dia orang jahat. Pergi kamu. Pergi, jangan deketin aku. Afifah, Pergi. kamu tenang, Afifah. Ini apa-apaan ini? Hah? Umi, ini kenapa pada kumpul di sini? Hah? Apa-apaan sih? Abah, dia orang jahat, Abah. Dia mau nyiksa aku. Aku nggak mau. Pergi. Rehan. Kamu keluar. Kamu ngapain sih? Hah? Kamu ngapain tuh si Afifah? Sampai dia ketakutan kayak begitu. Kamu ngapain? Sep, Rehan kan tidak ngelakuin apa-apa. Awas ya, kalau berani sama Rehan. Belain aja terus, belain terus. Yang udah jelas lihat, Afifah itu ketakutan kalau ngelihat si Rehan. Makanya si Rehan jangan mimpi deket-deketin si Afifah lagi. Afifah, aku mohon jangan kayak gini. Aku nggak pernah nyakitin kamu. Aku nggak mau kamu sakit. Aku nggak ngapa-ngapain kamu kan. Jangan sentuh aku. Pergi. Aneh banget. Selama ini Rehan gak pernah nyiksa Afifah. Tapi kenapa Afifah ketakutan ya sama Rehan? Rehan, pergi. Udah jangan deket-deketin Afifah lagi. Dia nggak mau deket kamu, malah takut tuh ah. Sepertinya ada yang salah nih dengan Afifah. Ya udah Rehan, udah sebaiknya kamu keluar aja. Kasihan Afifah, nanti dia makin ketakutan kalau lihat kamu. Udah. Udah, pergi.
sebaiknya saya pulang aja ya Umi ya. Sebab kelihatannya Afifah nggak bisa diajak bicara. Masih belum inget. Ya baik Ustazah. Terima kasih ya. Hipnotis ini betul-betul berhasil. Hebat. Afifah benar-benar ketakutan sama si Rehan. Sekarang aku bisa hidup tenang. Nggak perlu takut lagi sama si Rehan. Afifah, kamu kenapa? Kenapa kamu ketakutan kalau melihat aku? Ini jauh lebih menyakitkan daripada kamu sekedar menjauhi aku, Afifah. Kasihan sekali Rehan. Dia pasti sangat terpukul dengan sikap Afifah barusan. Rehan. Umi. Umi. Rehan gak kenapa-napa kok. Umi gak usah khawatir ya. Rehan, kamu masih saja berusaha menyembunyikan kesedihanmu di depan Umi. Umi tahu hati kamu tuh sedih. Tapi Umi minta ya, kamu bersabar. Umi, Rehan gak ngerti kenapa Afifah tiba-tiba bilang Rehan itu jahat. Kapan Rehan pernah nyakitin Afifah, Umi? Kasih tahu Rehan, kapan? Itu cuma salah paham. Kamu tuh harus berbesar hati, jangan emosi. Nanti kita pelan-pelan cari tahu apa yang membuat Afifah ketakutan dan menuduh kamu seperti itu. Enggak Umi, pasti ada yang hasut Afifah, makanya Afifah mikir kalau Rehan itu jahat ke dia. Kalau Rehan itu nyakitin dia, kita harus cari siapa orang itu, Umi. Iya, Umi juga yakin itu. Ada yang tidak wajar sama Afifah. Kayak seperti orang kerasukan. Aneh. Kunaon gitu tiba-tiba jadi takutan lihat kamu. Kalau memang Afifah kerasukan, maka satu-satunya cara untuk menyembuhkan dia itu, kita harus baca ayat Al-Quran di dekatnya dia. Supaya apapun yang mempengaruhi pikiran dia itu, pasti akan lenyap. Apa sebaiknya kita cari orang pintar saja? Jangan, Wak. Kita minta tolong ke orang pintar sama aja kita berbuat musyrik. Rehan gak setuju. Rehan lebih setuju dengan caranya Umi. Dengan cara ayat-ayat suci Al-Quran. Itu jauh lebih baik. Iya Teh, jangan sampai kita menghilangkan keburukan dengan berbuat keburukan yang lain. Ya sudah kalau begitu, aku ikutin aja apa kata kalian. Ini kesempatanku untuk bikin Afifah semakin membenci Rehan dan bikin Rehan semakin sakit hati. Afifah, kita keluar yuk. Kemana? Ke taman belakang, yuk. Di sana lebih segar, pemandangan lebih bagus. Yuk. Berarti sekarang kita harus melakukan terapi Al-Quran pada Afifah. Kamu lihat kan? Ya kan? Enak kan suasana di sini? Segar, banyak pohon, indah. Beda sama di dalam rumah. Ya. Mas Rehan, dia orang jahat. Dia orang jahat, Tante. Dia orang jahat. Dia jahat sama aku. Tenang, Afifah, kamu coba jelasin ke aku. Kenapa kamu bilang aku jahat? Kapan aku pernah nyakitin kamu? Coba kamu bilang ke aku kapan? Pergi kamu, jangan gangguin aku, pergi. Enggak. Aku nggak akan deketin kamu, aku nggak akan nyakitin kamu, Afifah. Kamu jelasin aja ke aku, kapan aku pernah nyakitin kamu? Sana kamu pergi, jangan deketin aku, pergi orang jahat. Sudah Rehan, udah. Iya Rehan, udah. Nggak ada gunanya kamu bicara sama dia sekarang. Yuk kita pergi aja. Enggak, wah Umi. Rehan nggak bisa. Rehan udah. Kamu harus bisa menahan diri.
Iya Rehan, kamu harus sabar ya. Kamu harus ingat, semakin kamu memaksa Afifah untuk menjelaskan semua ini, dia akan semakin ketakutan sama kamu. Aku takut Abah. Enggak apa-apa, Umi, Uwa. Rehan nggak akan kesana, Rehan nggak akan ganggu Afifah. Ayo Teh, kita masuk. Seharusnya hari ini adalah hari yang berbahagia untuk kita, Afifah. Karena kita sudah menjadi suami dan istri. Hari ini masa idahmu telah selesai. Aku ingin melamarmu untuk menjadi istriku, Afifah. Apa kamu mau? Saya terima nikahnya dan kawinnya Afifah binti Aminuddin dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Saksi bagaimana? Selama ini Afifah nggak pernah bahagia nikah sama Abah dan selalu takut kalau ngeliat Abah. Baru kali ini aku lihat dia ketawa di dekat Abah. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi sama Afifah dan Abah? Ada apa ini? Afifah masih tidur. Ini saat yang baik untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran untuknya. Dengan mendengar lantunan ayat Al-Quran, alam bawah sadar Afifah akan menolak hal-hal yang buruk yang ada di tubuhnya, hingga dia bisa kembali seperti semula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kayak suara Umi, kenapa deket banget? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Pasti Umi mau menghilangkan pengaruh hipnotis dari Afifah. Awas Zalika aja. kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Umi ngapain? Umi nggak bisa tidur, Abah. Jadi Umi ngaji aja. Alah. Umi pikir apa percaya omongan Umi? Astagfirullahaladzim. Umi jangan macam-macam deh. Jangan deketin Afifah, awas ya. Sepertinya perubahan sikap Afifah ini ada hubungannya sama Abah. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Umi sengaja ngaji supaya didengar sama Afifah kan? Iya kan? Masuk. Sebenarnya apa yang dilakukan Abah sama Afifah sampai sikap Afifah berubah 180 derajat? Bah, Sekarang ada kerjaan baru nih. apa itu, Bah? Sekarang Abah mau kamu ngegarap istri pertama Abah, Umi Marwah. Apa Umi mau dibikin benci sama Rehan juga? Seperti Afifah. Enggak begitu. Abah maunya kalau yang ini lebih dari itu. Abah mau Umi Marwah dibikin gila supaya nanti Abah bisa masukin dia ke rumah sakit gila dan jauh dari Afifah, jauh dari Rehan, begitu. Mana? Itu soal mudah, Bah. Tapi kali ini bayarannya lebih dari yang kemarin. Enggak apa-apa. Abah ngerti. Abah akan kasih berapapun yang kamu mau. Tapi yang penting Umi Marwah masuk rumah sakit gila, ya. Ayo, naik. Umi,
Aku masih belum ngerti kenapa Afifah tiba-tiba berubah drastis sama aku. Terus tiba-tiba aja dia deket banget sama Abah. Kenapa ya kira-kira? Penyebab perilaku orang berubah drastis, mendadak, trauma, hipnotis. Apa mungkin Afifah dihipnotis? Astagfirullahaladzim. Aku yakin Afifah pasti kena hipnotis. Makanya dia sekarang begitu membenci aku dan mencintai Abah. Aku harus kasih tahu. Ikuti aku. Ikuti perintahku. Kamu sekarang harus mengikuti semua perintah-perintahku. Lakukan perintahku. Baik, saya akan melakukan perintah kamu. Bagus sekali. Sekarang kamu dalam pengaruh hipnotisku. Aku akan mengikuti perintah kamu. Dengarkan aku baik-baik. Semua orang yang ada di rumah ini adalah hantu. Mereka sangat menakutkan dan mereka akan menyerangmu. Jadi, setiap kali kamu melihat mereka, kamu akan ketakutan. Ingat, kamu akan ketakutan. Ketakutan. Aduh, saya takut. Saya takut. Umi. Dia mengganggu saja. Umi, Rehan cuma pengen ngomong sebentar doang kok, Umi. Umi, Rehan masuk ya. Ya Allah. Umi, bangun, Umi. Umi kenapa? Ya Allah, Umi pingsan. Umi kenapa? Umi, jendela kok kebuka? Jangan-jangan. Astagfirullahaladzim. Hei, berhenti! Jangan kabur lo! Sial, hampir saja aku tertangkap basah sama anak kurang ajar itu. Lebih baik aku pergi dari sini. Kemana itu orang larinya? Cepat banget kaburnya. Ya Allah. Dia kira-kira mau ngapain ya ke rumah? Ngerampok nggak ada yang hilang. Astagfirullahaladzim, Umi. Aku harus mencek keadaannya Umi. Umi bangun, Umi. Umi bangun ya. Alhamdulillah, Umi. Umi kenapa? Kok pingsan? Umi baik-baik aja kan? Kenapa kepala Umi kok sakit banget nih? Umi kenapa?
kok bisa sampai pingsan? Atau kenapa? Kenapa ya? Umi lupa. Apaan sih kamu tuh? Bagaimana sih kamu? Gagal notis Umi. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Kenapa? Maaf, Bah. Saya gagal menghipnotis Umi karena tiba-tiba Rehan masuk kamar. Jadi saya belum sempat menghipnotisnya. Harusnya kamu selesai buru-buru dong. Aduh, gitu aja susah banget. Udah, sekarang kamu pergi deh. Menghilang kemana, kayak keluar kota. Ayo cepat pergi. Jangan sampai orang tahu bahwa kamu udah menghipnotis si Afifah. Ayo cepat pergi. Pergi apa lagi sih? Pergi. Kenapa? Bayarnya yang mana, Bah? Buat ongkos keluar kota? Pekerjaan gagal, kau minta duit. Anggap saja ini uang tutup mulut, Bah. Emang Abah mau kalau rahasia ini saya bocorin? Saya bayar setengah. Yang penting ngilang ya, keluar kota ya. Jangan bocorin. Ya. Saya pergi, Bah. Ya. Wah, Umi, Rehan pergi ya? Loh, masih pagi, kamu kan belum sarapan. Sarapan dulu ya. Kamu harus sarapan dulu, ya? Biar sehat. Iya, Wak. Rehan sarapan tapi di jalan aja. Soalnya Rehan takut Afifah keburu bangun. Rehan nggak mau buat Afifah histeris lagi. Dia kan masih di bawah pengaruh hipnotis. Terus nanti Rehan juga pulangnya nunggu dia tidur dulu, jadi agak malam ya. Rehan izin. Kasihan sekali Rehan. Dia yang paling menderita dengan keadaan ini. Rehan, kamu teh boleh saja menghindar dari Afifah. Tapi kamu juga harus jaga kesehatan kamu. Sarapan dulu, ya? Gua ambilin ya. Darsi? Ya, Wak. Tolong ambilin sarapan buat Rehan. Baik, Wak. Kamu duduk sini. Lagi diambilin sarapannya sama Darsi, ya? Ya, sarapannya. Loh, Aa kan nggak suka timun ya. Maafin Uwa ya. Uwa tidak tahu kebiasaan kamu. Ternyata kamu tidak doyan ketimun. Nggak apa-apa kok, Wak. Nggak apa-apa Teh. Kan yang penting sekarang udah tahu Teteh. Makan. Wis. Pagi-pagi udah rapi banget. Mau kemana buru-buru? Umi, Wak, Rehan langsung berangkat aja ya. Sarapannya nanti di jalan. Rehan janji, Rehan sarapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tahu. Kamu sengaja berangkat lebih awal untuk menghindari Afifah kan? Afifah! Iya, Bah. Kamu orang jahat! Pergi kamu! Kenapa kamu suka nyakitin aku? Pergi! Jahat! Kamu orang jahat! Tenang Afifah, tenang sayang. Umi dia orang jahat, Umi usir dia dari sini, Umi. Dia suka nyakitin aku, Umi. Iya, nanti Umi usir ya. Tapi kamu tenang dulu. Rehan, sebaiknya kamu berangkat sekarang ya. Afifah.
Dulu kamu ngebet banget pengen nikah sama dia. Sekarang ketakutan begitu. Rehan, udah sebaiknya kamu berangkat aja sekarang. Udah lihat tuh, suami kandungan kamu tuh, lari terbirit-birit. Kak Afifah, jangan takut, Aa nggak jahat kok. Diam kamu. Anak kecil tuh apa kamu? Masuk. Siang. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Mbak, ini tempat terapi hipnotis ya? Di sini, hipnotis itu adalah terapi. Jadi Bapak bisa menggunakan jasa hipnotis kami untuk berbagai macam proses penyembuhan. Oh, penyembuhan apa aja kalau boleh tahu, Mbak? Penyembuhan untuk masalah penyakit depresi, kejiwaan, kurang tidur, gelisah, dan sebagainya. Oh, depresi, kurang tidur. Itu kan adanya Pak Asep. Kenapa dia ada di sini? Dia nggak boleh lihat saya ada di sini. Trauma juga bisa dihilangin ya, Mbak? Kalau pakar hipnotisnya ada? Ada? Bisa saya temui sekarang? Saya coba hubungi dulu ya, Pak. Ya. Sebentar ya. Bapak, mohon maaf, ini kan teleponnya nggak diangkat. Saya cek dulu ke dalam ya, ke ruangannya. Ya. Ditunggu. Mudah-mudahan ini tempat yang aku cari. Bapak, mohon maaf, Pak Henry-nya sepertinya udah keluar, Pak. Oh, lagi nggak di tempat ya? Iya, lagi nggak di tempat. Namanya Pak Henry? Iya, betul, Pak Henry. Boleh saya minta alamat atau nomor teleponnya?